Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Baik. Untuk hari ini adalah penlat kita yang pertama. Kenapa saya tadi minta dicek satu persatu? Karena untuk penlat pertama ini setara dengan nilai UTS. Ya. Jadi saya mohon sangat kepada teman-teman supaya dua penlat ini diikuti dengan baik oleh teman-teman semuanya. Kemudian mahasiswa yang tidak ikut penlat KKN dicatat oleh DPL untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir. Karena tadi semua sudah bergabung, sehingga asumsi saya teman-teman ikut penlat ini dengan baik, sehingga ketika proses pelaksanaan KKN nanti di tempat teman-teman itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Kemudian untuk model KKN, ini teman-teman sudah download semua kah yang penlat, panduan penlat ini? Sudah, Ibu. Sudah dibaca satu persatu kan ya? Saya akan mengulas secara umum. Untuk KKN ini berkelanjutan gelombang 3 dan gelombang 4, kemudian minimal 1 tahun dalam satu lokasi yang sama, jumlah mahasiswa juga merata dan seimbang. Nah, untuk kegiatan KKN kali ini memang tidak disebutkan lokasinya ya, hanya disebutkan kota. Nah, untuk teman-teman di sini semuanya dari Nganjuk kah? Iya, Bu, dari Nganjuk, Bu. Dari Nganjuk ya? Nganjuk, Bu, Nganjuk. Nah, karena jumlah kelompok kita besar, maka dibagi menjadi 2 kelompok. Sehingga nanti minta tolong dikoordinasi Mas Burhan selaku ketuanya menjadi 2 kelompok. Kelompok satu di satu tempat, kelompok yang kedua di tempat yang berbeda. Jadi tidak utuh dalam 30 orang kemudian meroyok dalam satu tempat. Ya. Iya, Bu. Untuk tempatnya kemarin sudah dirembuk kah Mas Burhan? Sudah dicari atau gimana? Kemarin itu kita kan kumpul bahas tentang tempatnya. Nah, ada yang usul kalau di Nganjuk ini kan ada kota Desa Tangguh kalau nggak salah namanya. Desa apa? Desa Tangguh. Tangguh. Iya. Nah, itu katanya program dari provinsi, Bu. Program dari provinsi. Nah, di desanya ini daerah Gempeng Ngeluyu, terus Bagor sama Kelurahan Begadung. Ada 4. Begadung itu ada 4 kelurahan gitu ta? Enggak, maksudnya Gempeng, Ngeluyu, Bagor sama Begadung. Gempeng, Ngeluyu, Bagong sama Begadung. Iya. Terus? Nah, ya kira-kira di situ, Bu. Kalau mau mengadakan program yang ke-1 itu untuk relawan. Oke, berarti ini teman-teman lebih banyak ke desa ya, memang pilihannya ya. Iya. Karena sebenarnya kalau yang KKN ini kan tidak harus kita di desa, di instansi pun boleh. Kalau misalkan teman-teman memilihnya di desa, monggo, enggak masalah. Jadi nanti kita akan membahas bersama-sama terkait dengan programnya apa. Nah, kalau teman-teman baca di panduan penlat ini ada 4 program ya. Iya, ada 4 program. Program kemanusiaan, kewirausahaan, proyek di desa, mengajar di desa. Silakan dipilih. Nah, karena kita dibagi menjadi 2 kelompok, maka boleh teman-teman
satu kelompok misalkan kebutuhan desanya ini lebih banyak di proyek desa, monggo. Jadi boleh berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, boleh juga sama. Ya. Kemudian karena nanti outputnya itu ada dua, output laporan dan juga video. Ya. Video yang pertama, ini penlat yang pertama, tadi saya sudah pesan sama Mas Burhan, silahkan diedit sedemikian rupa sehingga nanti videonya itu jadinya bagus, karena nanti akan dikirim ke tim KKN pusat. Nanti silakan dikirim ke saya saja Mas Burhan, kalau sudah diedit nanti saya akan melaporkan bahwa KKN kelompok yang di Nganjuk ini sudah melakukan penlat yang pertama. Nah, kemudian penlat yang kedua juga begitu. Ya. Kemudian dibuat videonya, diedit. Kemudian yang ketiga adalah video ketika teman-teman melakukan program di desa. Ya, entah itu program kemanusiaan, entah itu program proyek di desa, ataupun program kewirausahaan. Ya. Itu dibuat sedemikian rupa. Untuk videonya, kalau teman-teman mencermati KKN, YouTube-nya di YouTube KKN UNESA, itu ada yang individu, lebih banyak individu kan ya. Nah, silahkan nanti teman-teman boleh membuat secara individu atau secara kelompok. Ya, itu untuk videonya. Kemudian ketika nanti seminar hasil, setelah proposal sudah dibuat, ketika penlat 2 dikumpulkan, kemudian pelaksanaan di lapangan tanggal 1 sampai 31 Juli ya. Nah, itu akan ada seminar. Nah, seminar nanti silahkan teman-teman juga membuat videonya. Jadi lebih banyak kita bermain di media video, benar. Dan itu kemudian diunggah di YouTube maupun di Instagram. Ini untuk penerimaan mahasiswa mulai ditempatkan di tempat masing-masing tanggal 1 Juli. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakaian yang rapi dalam kegiatan KKN, bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dan mengikuti protokol kesehatan. Ini sudah dilakukan tadi, koordinasi sama kelompok. Bisa juga bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, untuk yang poin keempat, ini masih belum ada pengumuman secara spesifik kapankah teman-teman akan diterjunkan ke lapangan, termasuk juga bagaimana teknisnya. Karena kan ini ber-15 ya, satu kelompok kecil. Ya. Nah, satu kelompok kecil nanti masih menunggu informasi lebih lanjut dari tim pusat KKN, protokolnya seperti apa, teknisnya seperti apa ketika teman-teman diterjunkan ke lapangan. Ya. Yeah. Jadi untuk yang, karena kan teman-teman ini dekat di Nganjuk, sesama Nganjuk ya. Jadi untuk bertegur sapa dengan pihak yang berwenang, saya juga masih belum tahu secara detail karena pedomannya masih belum keluar dari tim pusat UNESA. Entah nanti akan dibuat bergantian, ya, bergantian berapa orang gitu yang ke desa, atau ada jam-jam tertentu begitu ya, ada jam-jam tertentu yang harus teman-teman ke sana nih bersama-sama, atau hari tertentu, atau dijadwal atau di tiket begitu, pada jam sekian sampai jam sekian siapa, jam sekian sampai saya masih belum tahu detailnya. Jadi nanti untuk yang poin keempat, kita sama-sama menunggu dari tim pusat KKN UNESA detailnya bagaimana. Tapi nanti teman-teman yang dekat dengan desanya, kan nanti akan membuat surat permohonan tuh ya di desa. Nah, nanti juga silakan dikomunikasikan, karena kita juga harus menyesuaikan dengan protokol di desa, penerapan protokol kesehatan di sana seperti apa. Gitu. Kita juga harus mencocokkan dengan yang ada di sana. Karena kalau misalkan kita memaksakan semuanya harus di sana, juga kita tidak memungkinkan ketika desanya juga tidak mengizinkan. Jadi nanti saya mohon teman-teman yang jadi koordinator, masih Mas Burhan aja ya ini, karena masih satu kelompok besar, berkoordinasi yang baik dengan desa yang bersangkutan. Dan mohon juga dilihat, kalau misalkan ada nih di desa mana tadi,
Bagong, Ya, misalkan ada nih satu orang di sana, tanya dulu, eh, kepala desanya atau apa ya, pengurus desa ini mudah enggak? Karena itu poin penting. Ketika nanti teman-teman diminta hal-hal yang memberatkan, seperti bimbingan saya yang sebelumnya tahun kemarin itu, diminta berbagai macam apa ya, dari mahasiswa, ini juga akan memberatkan mahasiswa, sehingga teman-teman juga harus mengidentifikasi kira-kira dari 4 desa ini mudah enggak dalam birokrasinya, atau orang-orangnya ini mudah atau enggak. Jadi nanti mohon dipertimbangkan itu juga ya. Iya. Termasuk juga kemudahan aksesnya, itu paling penting. Kemudian pelaksanaan program mahasiswa di lokasi selama 1 bulan. Nah, ini nanti kita nunggu lagi ya, nunggu dari tim KKM seperti apa prosedurnya yang harus dilalui teman-teman. Kemudian, nah, mahasiswa melakukan koordinasi yang tadi saya sebutkan, melakukan koordinasi dengan Kades, staf, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Nanti monggo janjian dulu dengan Kadesnya atau staf desanya. Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Jadi nanti koordinator dari kelompok silahkan mengunggah, karena ini kan bentuknya dia satu kelompok besar ya Mas Burhan, dan juga teman-teman, karena ini satu kelompok besar sehingga logbooknya itu jadi satu meskipun di 2 desa yang berbeda. Jadi nanti silakan di tim kecil ya, di 2 tim itu berkoordinasi dalam satu tim besar itu yang mengunggah satu begitu. Jadi 2 desa, karena harus 2 desa. Jadi desa yang pertama fotonya apa, isinya apa, kegiatannya apa, tapi yang unggah tetap 1 orang karena kan hanya 1 rumah. Nah itu nanti silakan dikoordinasi, setiap hari harus diisi logbooknya. Iya. Nah kalau misalkan ada kendala sinyal, nanti monggo dikomunikasikan. Kalau mungkin saya nggak bisa setiap hari karena sinyalnya susah atau apa, harus keluar dari desa dan seterusnya begitu ya. Karena yang lalu juga begitu. Nanti silakan koordinasi dengan saya baiknya bagaimana. Ya. Jadi nanti diidentifikasi betul kondisi desa di sana bagaimana, termasuk juga akses wifi. Ya, karena kita lebih banyak akan menggunakan itu. Termasuk kalau mau memakai atau mau mengambil program kewirausahaan, kita akan lebih banyak memakai teknologi informasi. Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini adalah pelaksanaan program untuk program kemanusiaan. Kalau misalkan di desa, apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan. Teman-teman bisa berkoordinasi dengan apa itu ya? Yang donor-donor itu apa namanya? PMI? PMI setempat, karena PMI kita sedang butuh banyak darah begitu. Kemudian teman-teman menyarankan kepada staf desa atau Pak Kades untuk melakukan donor darah massal, untuk PMI juga bisa. Jadi mitranya 2, PMI dan juga desa. Atau mungkin menjadi relawan posko di desa Tanggung, ini juga bisa. Monggo nanti berbagai macam program akan kita diskusikan. Kemudian kewirausahaan. Nah, untuk kewirausahaan, karena di desa Nganjuk ini sebenarnya potensi SDA-nya bagus ya, sumber daya alamnya dia di sana kaya kalau menurut saya. Namun ketika saya lihat kalau di Nganjuk itu ini pemasarannya yang kurang bagus. Nah, karena kita programnya ini lebih banyak kita harus menggunakan IT, maka mungkin saran saya marketingnya secara digital, marketplace-nya secara digital. Entah itu nanti teman-teman membuat sebuah produk atau produk yang ada di sana kemudian diunggah atau dimasukkan ke GoFood misalkan, atau ada pemesanan secara online atau apa gitu. Kalau ini kewirausahaannya, jadi lebih banyak ke digital marketingnya. Iya. Kemudian
program proyek di desa membantu pemerintah desa dalam menyiapkan data kebutuhan pangan dan jasmani sosial masyarakat. Ini berat banget kalau teman-teman harus ke kebutuhan pangan. Kecuali kalau memang di desa ada program itu dan teman-teman hanya membantu dari sisi tenaga gitu ya, karena kita akan lebih banyak membantu di tenaga, tidak masalah. Tapi kalau teman-teman akan menyiapkan kebutuhan pangan, ini akan susah. Jadi kalau misalkan mau program proyek di desa dengan membantu pemerintah desa dalam menyiapkan data, maka ya hanya datanya aja, melakukan asesmen kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa. Ya. Tapi ini tindak lanjutnya lama. Jadi kalau menurut saya dalam 1 tahun kalau kita tidak didukung oleh pemerintah desa kan susah ini. Kemudian membantu pemerintah desa untuk menyiapkan relawan, membantu melaksanakan program sesuai rencana pembangunan jangka menengah. Ini juga harus multi tahun ya, multi years. Program mengajar di desa. Nah, ini teman-teman dari fakultas apa ini? Mas Burhan dari teknik ya? Iya, saya dari Yang teknik. lain? FIP ada? FIP Di BK, ada. Bu. Ada Bu FIP. FIP ada. Dari jurusan apa? PLS. PLS. PLP Bu. PLP. PLS ada, MP. Nah, PLS, PLP, MP ada? Ada. BK? BK ada BK? Ada, Bu. Lupna aja. Ada. Lupna BK dong. Ya Allah, Bu. PGSD? Gak ada. PG PAUD? Nggak ada kayaknya. Oke. Terus apa lagi? FBS? Ada FBS? Ada Bu. Nggak ada. Ada jurusan apa? Bahasa Jawa. Oh, Jawa. Terus Jawa aja? FIO? FIO nggak ada? Saya, Bu, FIO, Pendidikan Olahraga. Pendidikan olahraga. FD tadi apa aja Mas Burhan? Jurusan apa Mas Burhan? Teknik elektro saya. Pendidikan teknik elektro. Kamu satu-satunya? Iya. Apa lagi? MIPA? MIPA ada? Ada, Bu. Jurusan apa? Pendidikan Biologi. Biologi. Terus? Pendidikan kimia Bu. Kimia. Fisika? Matematika? Nggak ada. Nggak ada. FE ada? FE ada. Jurusan apa? Ada Bu. Jurusan apa saya? Pendidikan ekonomi. Ekonomi, pendidikan. FISH? Ada, Bu. Ada Jurusan Bu. apa? Ada, Bu. Ada, Bu. Banyak ini. Jurusan apa? Pendidikan geografi Bu. Sejarah, PPKN. PKN, Pendidikan geografi. ya, PIPS. IPA, IPS, PIPS, Bu. IPS. IPS itu apa? Pendidikan IPS. Oh, pendidikan IPS. Nah, kalau program mengajar di desa ini edukasi pada masyarakat tentang teknologi kesehatan berbasis lingkungan yang dibutuhkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan COVID. Ini lebih banyak pada mengedukasi terkait dengan penanganan COVID, atau mungkin teman-teman bisa menggabungkan, kan ini ada dari biologi, dari BK juga ada, PLS dan seterusnya, yang menyentuh berbagai macam lini masyarakat, perkembangan masyarakat, mulai dari anak-anak mungkin sampai ke lansia, terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pencegahan dan juga penanganan COVID-19. Bisa membuat video tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk anak-anak mungkin pakai animasi, kalau orang dewasa bagaimana ketika di kerumunan itu harus seperti apa dan seterusnya. Mengedukasi, jadi mengajarnya itu tidak hanya
Di pendidikan. Kalau misalnya di pendidikan ya lebih banyak kita pakainya online ya. Nggak tahu di Nganjuk sistemnya wifi-nya ini nggak ya, apa akses untuk internetnya mudah atau tidak, itu juga perlu dipertimbangkan. Untuk beberapa tempat agak kurang Bu sinyalnya. Nah itu makanya kalau kita mau melakukan proses mengajar dalam hal pendidikan, kayak memberikan les ya atau semacam kayak apa itu ya, LBB itu kalau pakai online kayaknya sulit ya. Tapi monggo nanti dilihat dulu di desa itu. Ya, nanti kita lihat dulu. Melakukan akses itu ya. Kemudian pembuatan media informasi atau media edukasi masyarakat tentang masalah. Nah, laporan sekarang. Laporan dituangkan dengan bentuk PDF dan Microsoft Word. Jadi dua ya, PDF dan Microsoft Word. Kemudian laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, memakai atribut lensa, jaket mata, dan atau topi. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil, nanti akan diumumkan seminar hasil itu tanggal berapa, menyusul ini biasanya. Laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL. Nah, karena nanti ada 2 desa, maka ada 2 laporan. Kemudian lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir. Logbook bisa di-download atau ya bisa di-download di SIM KKN. Atau teman-teman buat sendiri juga boleh. Kemudian laporan file dalam bentuk Microsoft Word dikirim ke email KKN pmunesa@gmail.com dan file PDF diunggah ke SIM KKN. Jangan lupa videonya ya, video itu penting. Jadi video tadi ada 4 ya Mas ya? Iya. Video Penlat 1-2, video pelaksanaan, dan video seminar hasil. Seminar hasil. Ini sistematikanya. Karena teman-teman sudah download, maka ini tidak usah saya bacakan satu persatu. Sistematika laporan. Nah, untuk seminar hasil dilaksanakan secara online. Nah, ini kalau misalkan kadesnya dan juga tim yang ada di sini biasanya dihubungi juga oleh UNESA untuk yang seminar hasil ini. Nanti kita menunggu pelaksanaan secara teknisnya bagaimana ya. Dilaksanakan secara online melalui Google Meet atau Zoom pada 31 Juli 2020. Berarti untuk laporan sebelum tanggal itu. Tanggal 29 atau tanggal aman 29 lah. Karena kan nanti juga akan saya tanda tangani. Kemudian mahasiswa menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN. Jadi dari laporan itu silakan dibuat artikel atau ringkasannya. Panjang artikel 5-7 halaman disertai foto yang mendukung. Seminar bersama DPL bisa melibatkan mitra dampingan. Ini bisa dari kelurahan atau mitra. Kalau KKN-nya bukan di lingkup desa ya, dengan mitra yang bersangkutan. Kemudian mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar. Artikel berisi pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi atau tindak lanjut kegiatan KKN gelombang selanjutnya. Jadi ini nanti teman-teman juga harus berkoordinasi dengan mitra dampingan, atau kalau dalam hal ini teman-teman adalah Kades maupun staf desa terkait tindak lanjut atau rekomendasi. Rekomendasi itu bisa dari teman-teman sendiri dan juga dari tempat teman-teman melakukan KKN. Jadi akan lebih mudah kalau teman-teman yang mengarah sendiri, nanti susah kalau kita mau melakukan tindak lanjut. Ya. Artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar di email bersama laporan ke alamat kkn.npunesa@gmail.com. Nah, yang tadi video kegiatan KKN dikomunikasikan dalam bentuk video yang menarik dengan durasi lebih dari 3 menit, jadi minimal 3 menit lah. Nah, itu akan diunggah ke channel atau akun resmi KKN, channelnya YouTube maupun di Instagram. Video yang diunggah ke channel dikirim ke email kknpmunesa@gmail.com. Video diunggah ke akun Instagram dikirim ke email kknpmunesa.com, sama aja. Maksud dimotivasi untuk melakukan subscribe. Yang subscribe-nya
tertinggi di gelombang itu, ya, dan like video terbanyak di YouTube itu akan mendapatkan hadiah dari UNESA. Jadi silakan nanti teman-teman, ini Mas Burhan dari Teknik Elektro, asumsinya mahir dalam komputer ya. Silakan dibuat semenarik mungkin. Ini juga ada dari TP, ada enggak TP? Teknik bangunan nggak ada, Bu. Teknik Bukan, mesin bukan. ada, teknik mesin. Teknik mesin ada? Ada. Teknik pendidikan, teknologi pendidikan, sorry. Oh, teknologi. Ada Nggak enggak? ada Bu, kayaknya. Nah, itu harusnya dia bagus. Ya, ini dari FT ini nanti butuh bantuan untuk mengedit supaya kalau yang kemarin, yang gelombang 1-2 itu view-nya itu yang terbanyak 1,8 ribu. Nah, silakan nanti teman-teman berlomba. Lumayan hadiahnya kalau yang kemarin juara pertama itu 1 juta insya Allah. Yang kedua 500.000. Nah, untuk yang gelombang 3 dan 4 infonya akan lebih besar dari hadiah yang periode sebelumnya. Jadi lumayan kan kalau misalkan teman-teman dapat segitu, bisa nanti apa ya, membantu dalam proses pelaksanaan KKN. Jadi kalau misalkan iurannya 100.000 karena dapat hadiah jadinya cuma 50.000 gitu. Oke. Ada pertanyaan kah teman-teman? Saya mau tanya, Bu. Ini kan nanti dibagi menjadi 2 kelompok kecil, Yep. kan? Nah, Laporannya itu tiap desa kan berbeda-beda. Waktu di seminarnya nanti digabung menjadi satu atau presentasinya tuh nanti sendiri-sendiri gitu, Bu? iya. Kalau yang kemarin, yang luring kemarin, yang bukan daring ya, yang tahun kemarin, itu kalau seminar biasanya dalam satu kecamatan itu dijadikan satu, Mas. Jadi banyak desa. Nah, karena ini kita akan secara online, ya, secara online, maka mungkin nanti di satu kecamatan itu, kalau Nganjuk ini saya belum tahu, nanti saya coba minta informasi ke tim pusat ya. Kalau yang biasanya memang satu kabupaten, satu kecamatan. Satu kecamatan itu dijadikan satu, jadi dihadiri oleh Pak Camat, dihadiri oleh Kepala Polisi kalau nggak salah, Kapolsek ya, Kapolsek sama Kepala Desa yang bersangkutan. Yang kemarin begitu. Iya, tapi kan berhubung ini sistemnya ganti daring itu bagaimana, Bu? Nah itu saya juga masih belum. kalau misalkan secara daring masih memungkinkan lah kalau misalkan 2 desa, kemudian kita mengundang kepala desa, 2 kepala desa itu masih akan memungkinkan dijadikan satu. Kalau 2 kepala desa itu sama-sama bisa melakukan daring pada hari itu dan jam itu. Kalau misalkan tidak bisa ya kita lakukan secara terpisah, tidak masalah kalau menurut saya. Dan nanti akan saya koordinasikan dengan tim pusat ya Mas ya. Iya. Untuk seminarnya ini. Kalau memungkinkan 1 kali pelaksanaan, menurut saya 1 kali sudah cukup. Karena kan nanti kita hanya mengundang 2 belah pihak ya, kepala desa, 2 kepala desa sama teman-teman aja. Jadi kan cuma 30 berapa itu? 31, 32, 35-an lah, atau 40 dengan beberapa staf mungkin yang akan diajak di sana. Ya. Jadi 1 room kan tidak masalah ya. Masih memungkinkan kalau kita melakukan secara bergabung. Oke, ada lagi pertanyaan? Bentar, ini ada titipan. Ini adalah output dari Penlat tahap 1, membentuk kelompok KKN mahasiswa. Ini saya pasrahkan ke Mas Burhan untuk membagi atau bagaimana? Oh iya Bu, kalau saya yang membagi juga nggak apa-apa. Oke. Nanti kan kita sesuaikan
berdasarkan rumahnya, daerahnya, Ya, daerah. silakan diidentifikasi yang terdekat dijadikan satu gitu ya. Terus Ya. silakan juga menentukan desa mana yang paling dekat dengan desa itu ya di desa itu gitu ya. Tapi harus seimbang antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Karena kita 30, maka kelompok 1 15, kelompok 2 sisanya 15. Kemudian menentukan desa. Ini nggak bisa ditentukan sekarang ya. Kalau nggak bisa, bisa nggak? Nggak bisa ya? Ya, nggak bisa, Bu. Kita komunikasi aja di grup WhatsApp ya. Silakan teman-teman membagi diri dalam artian membagi tugas. Siapa yang ke desa ini, siapa yang ke desa 1 dan seterusnya. Kalau misalkan kalau misalkan ada linknya ke dalam dan tidak perlu langsung ke sana, cuma tanya gitu aja, tidak masalah. Jadi kalau menurut saya untuk memilih desa, teman-teman tidak haruslah ke sana. Iya, iya. Ya. Cuma kalau misalkan nanti sudah keluar, Bu, saya mau di desa ini, nanti saya tak komunikasi dengan tim pusat UNESA, prosedurnya ini apakah ditembusi oleh tim UNESA atau nanti surat itu akan meluncur. Surat untuk permohonan itu loh, Mas. Untuk KKN. Ya. Ya. Kemudian, silakan memilih program karena kita masih belum menentukan desanya di mana, ya. Silakan nanti juga teman-teman mengidentifikasi kira-kira pertama yang harus diidentifikasi teman-teman adalah kemampuannya teman-teman dulu. Mampunya yang tidak memberatkan teman-teman dalam KKN ini apa? Di bidang apa? Kewirausahaan, proyek desa, mengajar, atau yang lain. Jadi silakan benar-benar dirembukkan antara kelompok 1 boleh sama, boleh berbeda. Ya. Silakan koordinasi dengan kelompok masing-masing, dengan desa masing-masing. Baiknya bagaimana? Ya. Ya. Kemudian, mau tanya gini, kalau misalkan di satu desa, tapi kita gini, 2 kelompok ini di satu desa, tapi program kita itu berbeda. Itu bisa nggak? Nah itu, saya tadi sempat mikir gitu juga ya Mas ya, kalau misalkan di satu desa tapi programnya berbeda ya apa? Asumsinya kalau kita di satu desa maka ketika kita ke sana, misalkan nih ya, kita diterjunkan di sana harus ada tatap muka dengan desa kan 30 orang tuh Mas ke sana. Nah itu kan tidak sesuai dengan protokoler kesehatan. Maksudnya ya kalau balai desanya itu luas banget, selapangan 1 hektar atau apa gitu, mungkin memungkinkan ya kita ke sana dalam jumlah besar. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan bagaimana? Saya khawatirnya di sana. Jadi kalau saran saya, desanya berdekatan aja, enggak apa-apa, supaya mudah koordinasi. Iya, iya. Ya, jadi bedain aja, tapi jangan terlalu jauh. Atau begini Mas, tadi yang saya contohkan program kemanusiaan, programnya sama satu sebenarnya. Yang pertama adalah PMI, satunya desa. Sama-sama kemanusiaan, tapi kan 2 mitra, ya kan? Mitra dengan PMI, dengan mitra dengan apa itu? Desa, tapi satu program. Kalau misalkan di desa ini bagiannya adalah mencari warga yang donor. Nah, yang di PMI ini melakukan program PMI untuk mencari donor, pelaksanaan donornya, yang mengkoordinasi tim PMI, dokternya, perawatnya gitu. Iya, iya. Itu kita sebenarnya di satu tempat ya. Tapi karena 2 mitra kan, kita juga butuh desa, kita juga butuh PMI. Jadi satu kelompok yang ngurusi PMI, satu kelompok ngurusi di desa. Mungkin bisa dibuat begitu, Mas. Jadi silahkan nanti dipikirkan. Kalau misalkan programnya sama, kan programnya sama itu.
Iya, programnya Tapi sama. akan Cuma kayak tim. mitranya yang berbeda. Benar, mitranya yang berbeda. Yang satu kelompok bertanggung jawab dengan PMI, satu kelompok bertanggung jawab dengan desa dan warganya. Tapi programnya cuma satu, gitu akan lebih mudah. Atau Iya. mungkin program yang lain, Mas, monggo silakan. Iya. Nanti saya diskusikan sama Silakan didiskusikan. ya. Terus ini tanya lagi tentang pelaksanaan KKN-nya ini. Nah, ini setiap hari kita harus upload foto, video gitu atau beberapa hari sekali? Kalau ngisi logbooknya itu setiap hari, Mas. Oh, setiap hari. Setiap hari. Jadi tadi yang masih belum jelas itu adalah penerjunan mahasiswa. Ya. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal, apakah nanti teman-teman itu digilir ke sana, ya, atau mungkin dipiket hari ini siapa, besok siapa, gitu. Atau bagaimana sehingga ada aktivitasnya. Ini yang masih belum jelas harus bagaimana. Nanti akan saya infokan lagi kepada teman-teman bentuk teknisnya ketika di lapangan bagaimana. Karena sampai jam ini masih belum ada informasi terkait dengan penerjunan. Apakah digilir atau bentuknya hanya di awal aja, masih belum tahu. Oh iya. Iya. Kita bahas di grup ya, Mas ya. Iya. Oke, apa lagi? Ada pertanyaan lain? Ibu, saya mau tanya. Ya, jadi untuk proposalnya ini ada 2 ya, Bu? Untuk setiap desanya, walaupun kita programnya sama. Gini. Ya, untuk proposalnya. Kalau teman-teman programnya sama, ya, kalau programnya sama, proposal itu boleh 1, tapi laporannya tetap 2. Karena kan kalau di laporan itu ada tanda tangan mitra. Kalau di proposal itu cukup tanda tangannya DPA kalau tidak salah. Iya DPA. Dosen pendamping KKN, DPKKN. Jadi kalau misalkan programnya sama, ya dan saling berhubungan kayak tadi contoh saya tadi boleh 1. Tapi kalau programnya sama di 2 desa, tetap proposalnya 2. Gitu ya? Ya Bu, sama ini Bu. Ini kan untuk videonya kan ada 4. Tadi kan katanya Ibu boleh individu, boleh kelompok. Nah ini untuk nilainya sama walaupun individu atau kelompok atau bagaimana ya Bu? Oke, saya jelaskan lagi untuk yang video. Ya. Kan ada 4. 1 penlat, 2 penlat 1 dan penlat 2 itu 1 kelompok cukup 1 aja. Penlat 1 sama penlat 2 itu 1 kelompok 1 video. Masing-masing di penlat 1 sama penlat 2. Nah, kemudian yang pelaksanaan KKN ini yang boleh individu, boleh juga kelompok. Bagaimana dengan nilainya ya pasti akan berbeda. Yang individu dengan kelompok. Ya. Untuk programnya mengacu pada proposal. Kalau misalkan proposalnya itu luas, ya silahkan nanti di sana juga dimasukkan kalau mau individu. Ada beberapa. Gitu. Yang boleh individu atau kelompok itu hanya pelaksanaan. Sedangkan seminar hasil ini 1 kelompok cukup 1. Jadi dari 4 itu yang boleh individu atau kelompok itu adalah pelaksanaannya, pelaksanaan KKN. Itu yang boleh individu atau kelompok. Untuk nilainya akan berbeda antara yang mengumpulkan secara individu atau yang kelompok. Dan juga kualitas itu akan dinilai. Kalau yang kelompok lebih bagus dan lebih komprehensif dalam programnya, mungkin juga lebih bagus nilainya dari yang individu. Jadi bergantung pada kualitasnya juga. Itu ya sayang. Ada lagi pertanyaan? Oh, gini Bu, kalau kelompok ini ada minimalnya apa terserah ya Bu? Kalau semisal kelompok videonya yang pelaksanaan.
Nggak ada minimal. Kalau misalkan teman-teman mau buat satu kelompok besar, satu video pun juga nggak masalah. Jadi silakan pilihan kalau itu. Kalau misalkan teman-teman tidak berat membuat secara individu, ya silahkan membuat secara individu. Kalau misalkan terlalu berat, ya silahkan dibuat kelompok-kelompok kecil juga boleh. Jadi kalau ini memang belum ada batasan harus berapa, cuma yang dibatasi adalah menitannya. Bahwa dalam video itu minimal 3 menit. 3-5 menit lah cukup. Kalau terlalu panjang pun juga nggak akan dilihat sama orang. Ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Nah, untuk informasi terkait dengan upacara pelepasan KKN, maaf, ada gangguan anak saya tidak. Awal penlat tolong mahasiswa diberikan info bahwa sebagai pengganti upacara pelepasan KKN, Pak Rektor akan memberikan pengarahan pada mahasiswa KKN secara live di channel resmi YouTube KKN pada 30 Juni. 30 Juni hari apa? Senin ya? Selasa. Hari Selasa besok akan ada pengarahan dari Pak Rektor jam 10. Ini biasanya wajib untuk yang online ya, ikut aja lah kalau online. Iya. Oke, ini tadi sudah. Jika bermasuk dibagi dalam 2 kelompok, komunitas satu desa dan mitra. Nah ini 30 mahasiswa dibagi dalam 2 kelompok sudah ya. Tiap kelompok menentukan 1 desa dan mitra. Ini tadi pertanyaan Mas Burhan. Untuk jadi tempat kolaborasi tim KKN mahasiswa, jadi harus berbeda. Tapi boleh satu program. Kepala desa akan mendapatkan uang transport. Ini tidak usah diinfokan ya teman-teman. Nanti biar langsung dikasih aja sama tim UNESA. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman yang menyiapkan, nanti Bapak dapat uang ya, nanti jadi bumerang nanti ya. Tiap kelompok boleh memilih 1 program yang diberikan di buku panduan, tadi yang sudah saya sebutkan, peserta KKN yang di luar Jawa terjauh, dan tim KKN mahasiswa kolaborasi secara online saja. Kalau dari kalimat terakhir, ada nggak yang di luar Jawa di sini teman-teman? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Oke, jadi tidak ada masalah. Artinya untuk yang KKN ini tidak, kalau misalkan teman-teman itu jauh, maka tidak harus teman-teman ke lokasi. Mungkin nanti bisa digilir gitu kali ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau tanya lagi satu lagi Bu, kurang memahami. Ya, Baik, itu wajahmu Bu. mana Kak? Wajahmu mana? Iya, Nah, Bu. Agak gelap Bu. Kenapa? Ya, untuk gini Bu, kan kami kan ada di berbagai desa, kecamatan untuk satu kelompoknya. Dan misal kami tidak untuk KKN-nya tidak di desa, salah satu dari mahasiswa atau kelompok kami itu boleh ya Bu? Maksudnya kamu di desa tersendiri gitu? Bukan, kan ada 15 mahasiswa. Ada 15 mahasiswa satu kelompok. Tetapi untuk desa yang dipilih di luar dari desa 15 mahasiswa tersebut, Bu. Itu kira-kira boleh apa tidak? Oh, ya boleh dong kalau itu. Boleh, sudah dijawab itu sama Mas Burhan. Iya. Boleh, pokok areanya kan boleh ya Bu? Boleh. Tapi kamu nggak sendiri toh? Dalam satu kelompok kan? Enggak. Ya, tetap dalam kelompok, Bu.
Bu Evi ini ya, berhenti. Iya nggak sih? Ya ini berhenti ya? Iya. Oleh Kirain keren. juga. Ya Allah. Tak pikir koneksiku gimana? Waduh. Sama. Tapi Sorry, kabeh kok sorry. gerak aku. Saya tiba-tiba Gila. keluar. Terus kira-kira gitu ya. Maaf. Iya Bu, enggak apa-apa. Ya, jadi gitu ya Mbak Hidayatus. Karena kita kan belum menentukan desa. Boleh, mau di mana aja boleh. Yang penting satu kelompok itu kompak mau di mana. Ya, Ya Bu, Ibu. Mbak Hidayatus mau menyarankan di mana? Sarannya di mana? Loh, Ada saran? tadi kan sempat perundingan sama teman-teman Bu. Tadi kan ada perundingan sama teman-teman untuk mengenai desa. Kan kan ada 4 program ya Bu. Kami kan tadi sudah menyusun 4-4-nya itu. Untuk kemanusiaan kan ada desa tangguh seperti yang disebutkan Mas Burhan. Tadi kan ada di Bogor, Begadung, tuh. Dari kami kan ada yang tidak di sana. Semisal kami mengambil kemanusiaan Bu. Jadi kan masih ada planning kalau ngarah ke sana. Lalu untuk KBU di desa kita Bu. Di desa apa? Pace. Kalau nggak gitu itu Bu, kan kasnya Nganjuk kan Dumblek. Lah di sini kan untuk Dumblek sendiri mengenai pemasaran, mengenai pengemasannya kan masih kurang. Insya Allah kalau mengambil kawin antara yang di Pace, kalau nggak gitu lebih yang di Gong Bu. Boleh, silakan nanti didiskusikan, dibentuk dulu kelompok kecilnya. Ya, sudah belum Mas Burhan bentuk kelompok kecilnya? Oh, belum Bu. Nah, silakan dikoordinasi, difikskan kelompoknya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, belum nanti akan rundingan di tim kecil itu mau kemana. Nanti silakan kita komunikasi di grup WhatsApp untuk tindak lanjutnya ya. Iya. Besok untuk nama-nama kelompok saya bisa memperoleh itu. Iya Bu, kira-kira besok bisa, insya Allah. Nah, besok nama kelompok sudah siap, silakan nanti langsung berkoordinasi dari masing-masing kelompok. Hari Jumat kita bimbingan untuk program sekaligus desanya ya, atau mitra. Jadi saya kasih waktu 2 hari. Nah, 2 hari itu kecepatan nggak kalau 2 hari? Enggak sih Bu, untuk menentukan desanya sama membagi kelompok kecil ini. Jadi silakan besok kelompoknya sudah fix ya Mas Burhan. Kemudian hari Jumat desa sama rancangan mau ngapain aja programnya. Ya, rancangan garis besarnya aja. Jadi garis besarnya aja ya Bu ya. Garis besarnya aja. Kira-kira kalau di desa ini itu lebih banyak dia menghasilkan ini atau kelemahannya ini saya mau mengadakan ini misalnya. Iya. Garis besarnya aja. Baru kemudian 2 hari atau 3 hari proposal silakan disusun. Hari tanggal 29 itu hari apa? 28, 29. Jadi hari Jumat itu desa sama program besarnya apa? Ya, garis besar programnya apa? Kemudian hari Minggu atau hari Senin, teman-teman mengumpulkan proposal atau konsultasi konsultasi proposal kepada saya. Kalau oke nanti langsung saya tanda tangani. Kalau memang perlu ada revisi, silakan direvisi sampai tanggal 29 atau 30. Jadi tanggal 30 itu teman-teman sudah punya proposalnya yang kemudian diunggah di SIM KKN dan di email. Ya. Iya. Gitu ya. Iya Bu. Ada pertanyaan?
Lubna Karin, kamu kok diam aja? Iya, Bu Ilda mau tahu. silakan. Ini Bu, Ini kayaknya Ganjuk kan ada kelompok. Hah? Nggak dengar saya, Mbak. Lah, tiap kelompok itu programnya boleh nggak sih Bu? Gimana? Untuk di Ganjuk kan ada 3 kelompok besar Bu. Gimana, sudah jelas? Ya sudah. Ya, gini Bu, untuk di Nganjuk kan ada 3 kelompok besar, ada 30 mahasiswa, jumlahnya di 3. Lah, itu setiap kelompok besar programnya sebenarnya boleh sama atau tidak sih Bu? Soalnya tadi kan dari kelompok besar Nganjuk 2 itu kan ada yang WA saya sama Burhan mengenai program tersebut. Bagaimana Bu? Program di kelompok besar, kan ada 2 kelompok tadi ya. Apakah program boleh sama? Ya. Boleh. Boleh sama, boleh beda. Monggo terserah. Pun misalkan dalam satu kelompok programnya berbeda pun loh enggak apa-apa. Sama juga enggak apa-apa. Yang penting adalah outputnya. Karena kita ada 2 output laporan, 3. Laporan, artikel, dan apa tadi? Video. Sudah, yang penting itu dipenuhi oleh teman-teman, mau programnya sama, mau programnya berbeda, tidak masalah. Yang penting teman-teman melakukan program tersebut, itu yang paling penting. Programnya dibuat berbeda tapi nggak dilakukan, dibuat 2 ya kan? Ya Bu. Ya. Boleh sama, boleh beda. Ya, untuk timeline yang diberikan Ibu tadi, untuk untuk besok kan kami mengelis menyetorkan lisan nama 2 kelompok itu tadi kan Bu. Lalu untuk hari Jumat itu kan kita merundingkan masalah mitranya. Lalu hari Seninnya kan kita mengumpulkan proposal, entah itu direvisi sama Ibu apa belum, kayak gitu kan Bu. Nah, untuk tanggal 1 sebenarnya ini sudah harus turun ke lapangan, apa kita masih melakukan perizinan dengan kepala desa tersebut Bu, dengan mitranya itu, bagaimana Bu? Gini aja, nanti kalau teman-teman hari apa itu ya, tanggal 26 kan teman-teman sudah menyetorkan nama mitra atau nama desa. Nah, kalau misalnya langsung aja diurus surat izinnya, nggak usah nunggu tanggal 1. Ya, jadi nggak usah nunggu tanggal 1 karena untuk kita ngurus surat perizinan, kalau kita startnya tanggal 1 baru ngurus surat izin, ngurus surat izin aja bisa jadi 1 minggu. Jadi kalau bisa nanti hari Jumat, kalau sudah ada, nanti saya juga tak tanya, setelah ini saya tak tanya ke tim pusat, prosedurnya untuk pengurusan izinnya itu bagaimana, dan nanti akan dipermudah oleh tim UNESA. Tuh ya, jadi 26 silakan disetorkan nama-nama desanya, kemudian diurus surat izinnya. Oke? Ya Bu, sudah. Masih ada yang dibingungkan? Ada yang masih mau bertanya? Mau dijawab? Silakan Mas Eka. Maksudnya dari Hilda tadi, untuk kelompok yang di Nganjuk kan nggak cuma kelompok kita ini Bu, kelompok besar ini. Nah, apabila ada kesamaan program antara kelompok kami dengan kelompok yang lain, itu gimana Bu? Ya, tapi kan mitranya beda tuh Mas. Tidak masalah. Baik, siap Bu. Terima kasih Bu. Kalau misalkan intinya begini,
yang dikhawatirkan Mas Eka itu kan plagiasinya toh, copyright-nya kan. Copyright itu kan ketika kita membuat program sama persis, tapi itu adalah programnya orang. Karena nanti kan teman-teman akan mengunggah video itu di YouTube, sehingga akan kelihatan. Ini sudah diupload kok, ternyata kelompok yang lain juga melakukan program yang sama dan videonya sama upload. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, karena ini teman-teman, meskipun programnya, karena kan program itu hanya, kalau di kelompok besar kan hanya 4. Jadi kemungkinan sama antara satu kelompok dan kelompok yang lain itu kan kemungkinan ada. Nah, untuk program yang sama, ya, sama-sama kewirausahaan misalkan, sama-sama pakai Dumlek ya namanya. Tapi kan kemasannya akan berbeda, bentuk kemasannya akan berbeda. Kalaupun nanti kita mau memasarkan kan juga pemasarannya juga berbeda. Gitu, sehingga kalau programnya sama, gak apa-apa, tapi pelaksanaannya kan akan berbeda. Yang penting kamu tidak menjiplak gitu aja. Oke? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu. Sudah jelas? Gitu ya maksudnya itu, Mas Eka? Atau ada maksud yang lain? Ya, itu tadi, Bu. Oh, ya. Cukup. Oke, yang lain. Mumpung kita ketemu secara online. Nanti bingung. Karena memang KKN yang sesi ini, tahun 2020 ini, berbeda. Sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Sehingga kami pun sebagai tim dosen itu juga sedikit bingung karena tatap mukanya secara online gitu ya, termasuk programnya juga outputnya akan berbeda. Nah ini teman-teman ya pasti bingung, saya juga bingung karena ini secara pelaksanaan baru pertama kali gitu ya. Jadi kita belajar bersama, kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Kalau saya juga bingung, saya tanya ke UNESA. Ya, jadi apapun silakan dikomunikasikan, silakan ditanyakan supaya teman-teman juga tidak salah dalam melangkah. Tapi tidak usah terlalu dibuat pusing ya, santai aja. Intinya kalau dalam program KKN ini, yang bisa atau mudah dilakukan oleh teman-teman, tapi ada manfaat untuk desa yang kalian tinggali sebagai tempat untuk KKN. Intinya itu. Jangan terlalu membuat program itu yang wow, tapi susah untuk diaplikasikan. Ya, silakan memilih program yang mudah untuk diaplikasikan, tapi membawa manfaat. Nggak usah yang terlalu wow, tapi kita juga sulit untuk dilakukan, pada akhirnya tidak tercapai. Nah, itu yang program yang tidak bagus. Jadi silakan diidentifikasi kebutuhannya apa sih kira-kira kalau di desa itu, buat semudah mungkin yang bisa kalian lakukan tapi membawa manfaat. Itu aja intinya. Oke? Iya, Bu. Dan pentingnya jangan terlalu banyak mengeluarkan uang. Iya, Bu, untuk kelurahan Begadung tadi salah satu yang Desa Tangguh itu mungkin kan saya kenal dekat dengan Pak Lurahnya. Mungkin kalau misalnya memang di situ, nanti saya hubungi orangnya. Nah, oke. Bagus itu, nanti komunikasinya enak atau enggak ya. Kan nanti Mas Eka juga bisa menilai. Kalau misalkan orangnya enak, nyaman untuk teman-teman, silahkan dilanjutkan. Kalau misalkan ada miss-nya terlalu banyak, silakan mencari alternatif yang lain. Kalau menurut saya bisa sih, Bu. Karena satu masih muda, sering ketemu juga sama saya. Orangnya enak juga kalau misalnya sama anak-anak yang masih muda gitu. Oke, itu lebih bagus. Jadi komunikasinya jalan ya. Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau sudah, nanti sekalian Mas Eka ditanyakan perizinan kalau di sana seperti apa untuk KKN, termasuk sistem protokol kesehatan kalau misalkan teman-teman akan di sana. Ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi?
Mohon Insya Allah izin sudah nggak ada. bertanya. Oke, masih ada yang mau izin bertanya. Silakan, siapa itu? Suaranya siapa itu? Saya Bu Rama. Oke, Mbak Rama. Ini kan di dalam program kemanusiaan kan tadi ada donor darah sama menjadi relawan. Misalkan salah satu dari kelompok kita ini ada yang tidak memenuhi untuk melakukan donor darah, apakah dalam penilaiannya itu bisa digantikan sebagai relawan gitu? Gini. Sebenarnya untuk yang apa tadi kemanusiaan ya, itu tidak hanya menjadi apa tadi pendonor. Teman-teman mengundang itu kan juga menjadi relawan yang sudah mengundang PMI. Jadi dalam arti kata pun saya tidak sesuai kriteria pendonor, nanti saya bukan menjadi relawan. Enggak begitu. Jadi pendonor pun juga ada kriterianya yang seperti apa. Nanti kalau kamu bobotnya 39 kilo terus ikut donor malah membahayakan nyawamu ya kan tidak membawa manfaat ya. Jadi pakai yang lain. Kalau misalkan saya tidak bisa di-shoot ketika saya mendonor misalkan. Ya, kamu yang mengedit atau kamu yang jadi protokoler, moderatornya atau apa gitu, kerjanya yang lain sehingga nanti di proposal kan sudah dijelaskan peran masing-masing anggota ini apa, si Burhan apa perannya, si Eka apa, Hidayatus apa, Santi apa, Rama apa, kelihatannya di sana nanti. Jadi nggak usah khawatir ketika saya mau ada program donor tapi saya tidak memenuhi syarat misalkan, nggak usah donor. Kamu di bidang yang lain atau di seksi yang lain, ya. Kemudian untuk program kemanusiaan kalau kita identifikasi bukan hanya bukan hanya donor darah. Kalau teman-teman bisa berkomunikasi dengan puskesmas setempat, itu nanti pasti akan ada banyak program dari pihak kesehatan, tim kesehatan. Ini punya kakak saya sudah habis. Ini yang tinggal cepat. Ini punya aku. Oh ya, habis sudah. Kalau ke pelayanan kesehatan itu pasti akan ada banyak program, entah itu program tes apa itu rapid test ya, rapid test untuk warga atau mungkin ada program swab atau ada program pelatihan membuat alat apa sih itu itulah alat kewaspadaan diri dini gitu ya. Nah, itu kan bisa. Jadi artinya teman-teman yang mudah untuk dijangkau dan teman-teman tidak terlalu mengeluarkan banyak uang. Kalau itu sudah programnya puskesmas atau layanan kesehatan, kan pakai uangnya mereka, bukan uang kita. Kita hanya tenaga aja, hanya menyalurkan aja programnya kesehatan ke desa. Tuh. Atau mungkin teman-teman punya sponsor. Pokari Suite atau dinas sosial misalkan mau membagikan ada pasar murah atau apa, silakan itu dibuat. Jadi memang teman-teman ini bagaimana cara mendesain, kalau termasuk kemanusiaan loh ya, mendesain karena ini pasti akan banyak sekali gelontoran dana dari pemerintah untuk menangani COVID, nah itu dimanfaatkan. Karena kalau yang dari mahasiswa MT kalau tidak salah itu dia KKN tapi mengajukan dana desa ke Kementerian Desa. Itu ada di Gresik. Dan dia di ACC. Jadi ketika KKN itu mereka tidak mengeluarkan uang karena dibiayai oleh Kementerian Desa. Dan itu juara nasional. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Jadi coba yang punya banyak link manfaatkan bagaimana supaya KKN ini bisa berjalan dengan minimnya anggaran, dengan kita hanya mengeluarkan tenaga aja, memanfaatkan dinas-dinas yang memang membutuhkan bantuan kita. Gitu ya. Jadi jangan orientasinya urunan banyak, nah itu yang harus ditepis dulu. Ya. Kita mahasiswa silakan berpikirnya secara kritis, kira-kira programnya kalau kemanusiaan apa. Mungkin di sini ada yang bapaknya kerja jadi kepala dinas apa atau
ibunya dokter di rumah sakit atau di puskesmas, nah itu silakan nanti genogramnya ini butuh Mbak Lubna, silakan identifikasi genogram supaya tahu linknya masing-masing teman-teman itu apa. Mana Lubna? Tidurkah kamu Lub? 16 juga mau Lubna ini. Jadi nanti silakan teman-teman mengidentifikasi linknya apa masing-masing teman-teman. Ya, misalkan Mas Eka ini bapaknya kepala desa, lah tanya aja Pak, program kepala desa apa aja yang butuh bantuan saya atau butuh bantuan kita masuk ke sana. Oh, ya. Ya. Kita harus cerdik kalau KKN, tapi sesuai dengan etika. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Bu Evi. Ya. Bu, di UCC Center UNESA itu masih menyalurkan seperti APBD atau masker atau yang lainnya apa tidak, Bu? Nah itu, kok sudah sepi ya? Kok kayaknya nggak ada uangnya, sudah habis. Nggak tahu. Kalau awal-awal dulu memang banyak menyalurkan apa itu APD, terus sembako. Nah, kalau yang ini nggak tahu saya. Kalau yang bulan kemarin, kalau yang di VIP ini ya, karena saya UCC VIP, itu masih ada penyaluran dana, bantuan apa sih sembako kalau tidak salah untuk mahasiswa VIP. Mahasiswa VIP aja nih, bukan yang biasa ya. Tapi ini kok sudah selesai itu pembagiannya. Yang ada itu ini PKM dosen sebenarnya. Nah, kalau teman-teman KKN-nya di Gresik, saya bantu pakai itu PKM saya, karena saya di sana pelatihan untuk membuat APD. Lah, karena teman-teman di Nganjuk nggak sesuai dengan proposal saya di Gresik, Pak. Nggak bisa menyalurkan berapa gitu, Bu? Nggak bisa. Untuk membantu. Saya sudah diminta ini 2 tempat untuk mahasiswa yang masuk di semester depan ini sama Gresik. Itu aja sudah kurang itu, kurang saya. Kalau misalkan teman-teman di Gresik gitu pas, karena asumsinya saya kemarin itu saya malah dapat Gresik, ternyata dapatnya di Nganjuk, itu nggak cocok. Coba nanti teman-teman identifikasi di Nganjuk sopoe dosennya barangkali ada yang menyalurkan sembako lah, dibantu. Itu aja. Iya, Bu. Nah. Itu ya. Kalau yang UCC sepertinya kok sudah ayam tentrem. Tinggal yang itu tadi PKM-nya dosen. Karena kalau PKM dosen itu diarahkan ke COVID, membantu untuk COVID. Ada lagi pertanyaan? Cukup sih, Bu. Cukup? Ini ada yang paketannya habis, Bu. Oke, kalau cukup akhiri untuk hari ini, Mas Burhan minta tolong diedit ya. Ya. Buat tim kecil, Mas Burhan, saran saya buat tim kecil untuk mengedit. Jadi jangan hanya kamu. Buat tim kecil yang pinter IT untuk mengedit setiap kali ada 4 tadi ya, silakan diedit. Itu nanti kalau sudah kirimkan ke saya. Silakan nanti kalau diidentifikasi, kalau misalkan ada, termasuk yang kalimat saya terakhir ini ya, silakan dihapus, nggak usah dimasukkan di dalam video. Yang mengandung unsur sara silakan dihapus. Misalkan 5 menit aja, 3 sampai 5 menit aja. Oke? Oke, kalau sudah saya akhiri untuk pentas kita yang pertama. Kita lakukan komunikasi lebih lanjut di grup WhatsApp, termasuk juga beberapa tagihan tadi di hari Jumat sama hari Sabtu, Kamis sama Sabtu. Silakan nanti mengumpulkan sesuai dengan tagihan yang sudah saya berikan tadi.
besok nama kelompok 1 dan 2. Ya. Jumat nama desa, silakan Mas Eka bergerak langsung untuk menghubungi kepala desa Begadung. Ya. Iya, Bu. Nah, itu silakan dihubungi. Kalau sudah fix, berikan ke saya, kan saya tanyakan ke tim pusat apakah pengurusannya langsung ke tim pusat oleh mahasiswa atau melalui DP LKKN. Oke? Apapun silakan ditanyakan di KKN. Saya harap tim yang di Nganjuk ini solid. Apapun silakan dikomunikasikan, jangan dipendem sendiri ya. Nanti tambah gemuk kamu nanti kalau terlalu banyak mikir. Sekecil apapun silakan disampaikan. Ya, saya tidak mau kelompok di Nganjuk mengalami permasalahan yang kemudian menjadi bumerang untuk kita sendiri. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat. Amin. Sukses untuk KKN-nya, selalu jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan meskipun nanti di belakangannya, itu yang paling penting. Kalau misalkan teman-teman sakit, meriang atau flu, terutama flu batuk, dan memang teman-teman harus ke lapangan, izin aja. Kok saya agak apa gitu. Jadi nanti kita kondisi seperti ini ya, jangan memaksakan diri intinya. Iya, Ya. iya. Kalau sakit silakan dikomunikasikan, tapi ojo berharap sakit ya, nanti semuanya ikut sakit. Berharap semuanya sehat aja, supaya KKN kita sukses dan lancar. Terima kasih untuk hari ini, saya akhiri. Sehat-sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Ibu. Ya Allah. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Evi, semoga sehat selalu. Amin.